kita lanjutkan ya materinya dari kuliahnya. Jadi yang radiasi yang belum ya kemarin. Jadi kita cek ya radiasi, aspek dynamics. Kan ini kan udah dibahas tadi ya. Kalau yang kita personal Friedman kalau di situ kan pakai epsilon ya. Kalau di buku Raiden ini kan Epsilon tuh rho apa? iya, sama aja sama rho. Atau kalau di kita kan tulisnya kan ini kan A dot A kemudian kuadrat 8 pi kemudian per 3 kan. Oke, rho aja. Kalau di situ dia C-nya tidak satu dia tulis. Ini kan rho, yang kita bisa standar itu bisa ini K, kappa, kemudian ini per R0 kuadrat A kuadrat. Tulisannya. Kemudian kalau yang biasa kita itu, ini rodanya, rodot kan ditambah apa? 3 A dot A, kemudian rho tambah. Kalau yang di buku Raiden, ini jadi rho kan? Ya, sama aja sebenarnya. Dia pakai apa? Epsilon itu sebagai identitas. Kemudian kita masukkan ke persamaan. Nah ini kan tergantung komposisinya ini. Jadi ini yang kita bahas di pekan lalu misalnya. Ya. Jadi kalau misalnya P-nya adalah W rho, maka ini menjadi persamaan jadi apa? Rho dot sama dengan 3 dot per A, kemudian ini jadi apa? Rho tambah W rho kan? Sama dengan jadi persamaannya. Jadi kalau sudah seperti ini berarti ini rho dot ditambah apa? 3 apa nih? A dot per A rho W tambah 1 kan? Sama dengan 0. Nah, sehingga persamaan ini, kalau persamaan ini kan kita bisa pecahkan kan, secara umum kan. Saya tuliskan ke atas ini ya, bisa tuliskan ke atas. Jadi persamaannya menjadi yang di sini menjadi apa? Rho dot sama apa? Sama dengan apa? Minus 3 A dot per A, kemudian rho W tambah 1. Atau apa? Ini sama dengan apa? B rho, kemudian ini apa? Minus 3A dA per A rho W tambah 1 kan? Sama kan? Sehingga ini sudah rho-nya kita gabung jadi minus 3 dA per A W tambah 1. Kita integralkan ini jadi ln kan, dan rho, kemudian ini jadi minus 3 ln atau kita lnkan semua ini jadi ini apa, minus 3 ln minus 3 W tambah 1 ln A, kemudian ditambah konstanta kan. Jadi ini kita bisa dapatkan rho-nya adalah E pangkat minus 3 W tambah 1 ln A ditambah dikali dengan E pangkat. Kemudian kita anggap
kemarin apa? Pada saat A sama dengan 1, jadi A sama dengan 1, berarti rho-nya itu adalah rho 0 kan? Berarti pada saat A sama dengan 1, ini kan konstanta kan ya? Saya boleh tuliskan ini sebagai konstanta K atau C lah, konstanta. Sehingga ini menjadi apa? Rho 0 minus E pangkat minus 3 W tambah 1 dan 1 kan? Dan 1 kali C. Berarti dari sini kita dapatkan apa? C sama dengan rho 0 kan? Ya. Sehingga persamaannya menjadi rho sama dengan apa? Rho 0. Kemudian E pangkat ini kan? Jadi apa? E pangkat minus 3 W tambah 1 ln A kan? Atau sama dengan rho 0 ini sama dengan apa? Ln A pangkat minus 3 W tambah 1 kan? Atau sama dengan rho 0 A pangkat minus 3W tambah 3W W tambah. Jadi solusinya ini bergantung terhadap apa? Terhadap apakah dia materi radiasi ya. Kalau dia atau energi. Jadi kalau radiasi W-nya untuk materi W-nya sama dengan apa? Materi 0 ya kan? W-nya 0. Berarti W-nya 0. W-nya 0. Sehingga apa? Rho-nya sama dengan rho 0 A pangkat minus 3 W tambah 1 jadi 0 kan ya? Jadi sama dengan rho 0 A pangkat 3. Kalau melihat radiasi kan, radiasi W-nya sama dengan radiasi sepertiga kan? Ya, sepertiga. Jadi mungkin saya jelaskan kenapa dia sepertiga. Di sini ada. Tiga. Nah ini alasan sebenarnya. Oke kan? Jadi kita bisa lihat ya, P kan sama dengan apa? Kita buatkan di sini kan. Ya, jadi secara umum ya persamaan keadaannya itu ya harusnya rumit ya, seperti dark energy dan dynamic dark energy dan seterusnya ya. Jadi secara umum kalau misalnya kita bicara terkait dengan condensed matter zat mampat ya, zat mampat itu hubungan densitas dengan hubungan pressure dengan density itu rumit, tidak sesederhana kalau kamu belajar fisika zat padatnya atau termodinamiknya. Kalau di kosmologi kita itu biasanya itu menganggapnya itu dia seperti gas kan, gas perfect fluid ya, sehingga kita bisa cari hubungan antara tekanan
dan densitas seperti ini ya. P sama dengan apa? W. Ini kasus sederhana, tapi bisa ini banyak ya. Saya bisa buat ini kuadratik boleh ya, kubik boleh, dan seterusnya. Jadi banyak. Atau misalnya saya bisa tuliskan juga P sama dengan A per rho, boleh nggak? P A per rho. Boleh saja kan? Berarti kalau ini densitasnya naik, pressure-nya turun kan? Ya, kesialan itu boleh aja. Tapi W-nya di sini itu, di sini atau A-nya di sini adalah dimensionless nggak? A sama W-nya di sini ada dimensinya nggak? Harus juga. Nggak ada karena kan. Nah, jadi AA sama apa namanya? Kita bisa anggap ya dimensionless number ya. Kemudian kalau misalnya dia gas ideal, masih ingat kan gas ideal kan? Apa gas ideal? Ya, PVNH. Jadi kalau gas ideal atau sama aja bukan itu sama aja. Berarti gas ideal kita anggap apa? P sama dengan PP sama dengan nRT kan? nRT atau kalau misalnya PV NKT boleh juga kan? Dengan K-nya itu adalah R per apa? N-nya besar kan? Ya, N-nya besar. Atau juga bisa saya tuliskan kalau misalnya mu-nya itu adalah, kan kalau misalnya di fluida kan rata-rata gas kan? Jadi saya anggap di situ apa namanya? PP NKT, jadi saya tuliskan dulu. Jadi saya bisa tuliskan P sama dengan rho per mu, kemudian K kali T. Nah, di mana rho-nya di sini? Rho di sini kan saya bisa anggap kalau mu massa rata-rata. Berarti kalau misalnya rho itu sendiri kan adalah apa? M per M perfect. per V. Di sini itu rho di sini itu dia densitas ya. Ya, masa. Ya. Massa per volume kan? Ya. Massa per volume. Atau kalau di sini itu masanya itu massa rata-rata ya. Kemudian kalau dia satu partikel kan? Jadi kalau banyak ya, saya bisa tuliskan ini N per V. Jadi saya bisa tuliskan P di sini adalah N per V. Kemudian di sini R per K itu R per N ya. Saya lupa. Ya. N besar kalau nggak salah, ini NKT kan? Kalau yang KT dia pakai N besar. Ya, N besar. Jadi ini N besar kan, kalau jumlah partikelnya kan bukan ininya lagi kan, bukan densitas partikelnya kan? Ya, N per volume, kemudian ini menjadi K dikali T. Berarti yang dikaitkan dengan ini jumlah partikel di sini adalah rho per mu K T. Nah, sama aja. Kemudian kalau dia gasnya gas ideal, perfect gas ya, perfect gas low. Kalau ini kan ini rumusnya tadi ini kan, ini rho per mu K T kan. Kalau di situ atau ya sama aja lah, K T per mu C. Nah, atau ini sama dengan K T per mu, kan berarti kan K T per mu rho kan. Nah, untuk perfect gas ya, gas yang perfect, gas sempurna, perfect gas. Nah, ini di sini itu inilah yang sebagai apa? Ini mendekati detik perfect gas. Inilah sebagai equation of state parameter kalau di itu kan, di apa namanya,
di kosmologi atau di statistik juga bisa ya. Nah kemudian kita ingat kalau misalnya masih nggak kan VRMS kan? Masih nggak kan? Di termodinamika kecepatan rata-rata root mean square. Iya. Ya. Atau misalnya saya bisa tuliskan kalau di sini berarti kan gini kan? Boleh kan? Seperti yang di sana. Itu kan sama dengan apa? Yang kuadrat. Tapi yang kuadrat ini berarti 3 kT per mu kan atau per m kan? Ingat kan? Oke. Nah ini dari sini turunkan lihat. Kalau energi kinetiknya itu kan setengah m v kuadrat. Tapi energi kinetiknya itu kan 3/2 kT kan? 3/2 kan? kT kan? Ya kan? Untuk yang berkaitan dengan suhu. Oh Ya kan? iya. Ya. Jadi kalau kita dapatkan ini kan rataannya jadi apa? 3 kT per m kan? Ya kan? Ya kan bagi ini kan setengah 3 kT per m kan? Jadi kalau misalnya suhunya naik, kecepatannya kan naik kan? Jadi kan makin cepat tuh partikelnya bergerakan. Atau kalau di sini kita ganti massa ini menjadi apa? Massa rata-rata kan mu kan? Sama aja kan sebenarnya. Massa rata-rata. Sehingga kita bisa dapatkan di sini 3 kT di sini. Kemudian sama dengan mu dikali dengan V kuadrat VRMS itu rata-rata. Nah, kemudian tadi kita kan dapatkan apa tadi? P sama dengan apa tadi? Rho per mu K T kan? Ini enggak ya? KT per mu KT per mu Rho kan untuk yang perfect fluid ya? KT per mu. Sehingga kalau kita anggap ini sebagai KT per mu, dan ini kita sepakat tadi kan mu enggak? Rho kan? W kan ini? Berarti apa? Sekarang W-nya kalau misalnya di sini W-nya 3 V boleh cuma 3 W. Atau C-nya jangan di sini karena nanti ada gunanya. C-nya jangan kita ambil satu dulu ya. Nah, ada gunanya. KT sendiri tadi apa? KT sendiri tadi adalah ini kan? Apa? Mu dikali dengan V kuadrat kan? KT itu karena KT itu adalah mu atau 3 KT ya? 3 KT atau KT berarti mu kali V kuadrat per 3 kan? Ya kan? Sehingga di sini kita bisa ganti KT di sini menjadi apa? Saya bisa ganti KT di sini menjadi ganti dengan ini. Ya, jadi mu. Ya. Saya ganti menjadi apa? Mu dikali dengan V kuadrat dibagi dengan 3 mu C kuadrat. Ya kan? Mendekati ini dikali rho kan? Ya. U-nya coret ya? U-nya kita coret. Tinggal apa? Tinggal itu V V sama C kuadrat per ini mendekati ya. Per apa? 3 C kuadrat. Kemudian apa? Kali apa? Kali rho.
Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sekarang yang kita cek itu apa? Ini sebagai apa ini? W kan? Jadi W-nya di situ sebanding dengan, jadi W-nya di situ. W-nya di sini adalah apa? Sama dengan apa? 3 kan? P kuadrat bukan 3P. P kuadrat per 3 C kuadrat. Ditentukan oleh ini. Kalau misalnya kecepatannya, kalau misalnya dia partikelnya non relativistik, maka kecepatannya apa? Non relativistik. Non relativistik berarti kecepatannya Jauh lebih kecil dibanding C kan? Jadi kalau misalkan perbandingannya misalkan 10 meter per sekon kan? C itu adalah 3 kali 10⁸ kan? Berarti apa? Berarti 1/3 kali 10 pangkat 6 kan? Ya kan? Jadi gini, kalau misalnya V-nya itu misalnya yang bisa ditempuh adalah 10 meter per sekon, berarti V kuadrat, berarti V kuadrat per C kuadrat adalah apa? 10 kuadrat dibagi dengan 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat, tapi lagi lupa tadi. Ya kan? Ya. Ya. Sehingga kita bisa dapatkan ini jadi 1/9 kali 10 pangkat, ini kan 16 kan? 14 10 pangkat 14. Jadi bisa kita nyatakan mendekati apa? 0. Ya. Itu sebabnya W di situ sama dengan 0. Itu sebabnya W-nya kita ambil sama dengan 0 untuk apa? Untuk materi. Materi, tapi ada catatan. Materinya apa? Non relativistik. Yes, non relativistik. Berarti memang asumsinya materi geraknya enggak? Geraknya itu ada, tapi lambat dibanding kecepatan cahaya. Sedangkan kalau radiasi di sini tuh kecepatan cahaya. Ya, mendekati kecepatan cahaya. Nanti kita cek kenapa sepertiga itu tadi, makanya saya tadi balik kenapa sepertiga. Jadi asumsi kenapa sepertiga itu dari ini asumsi ini. Nanti kita cek ya. Kenapa kita ambil W-nya sepertiga? Oke, sampai di sini paham nggak maksudnya kan? Berarti W-nya 0 kan kita ambil. Iya, kalau untuk materi. Ya, nah sekarang kita masuk ke radiasi. Masuk ke radiasi. Kalau radiasi berarti apa? Radiasi berarti apa? Kalau radiasi berarti yang tadi W-nya tadi kan apa? W sama dengan apa? V kan V kuadrat per C kuadrat. Ada 3-nya tadi ya? Ada 3-nya di bawah kan? Ada 3-nya. Kalau di radiasi yang V kuadrat ini non relativistik meter itu mendekati apa? C kuadrat kan? Non relativistik. Jadi kecepatan kecepatannya itu mendekati C kuadrat kan? Sehingga apa? Sehingga ini menjadi 1/3. Jadi kita ambil di sini jadi W-nya 1/3. Ini sebab kita pakai asumsi W sama dengan 1/3. Untuk radiasi. Nah, itu radiasi. Sehingga kalau di radiasi jadi P-nya jadi apa? 1/3 rho kan? Nah itu. Gimana? Ada yang ditanya nggak yang begini? Berarti materi itu termasuk materi
gelap juga kan? Iya, materi gelap. Berbeda dengan hot dark matter ya. Ada juga. Iya, saya belum nol. Iya, non relativistik, relativistik gitu. Jadi kan karena dia panas jadi cepat itu gerak. Iya, iya. Tapi nggak ada dark radiation bukan? Radiation. Kalau di radiasi kan apa ya? Sebenarnya radiasi di sini apa sih Pak? Saya masih secara fisiknya gitu. Radiasi ya. Kayak gelombang aja kan apa-apa. Jadi asalkan kalau pengetahuan saya, asalkan dia ya berkaitan dengan gelombang elektromagnetik sih. Jadi kalau misalkan dia memancarkan atau dia menghasilkan energi kan, itu kan yang dipancarkan energinya kan dalam bentuk gelombang elektromagnetik kan, Iya. yang itu yang bisa ditangkap oleh teleskop kan. Selebihnya kan nggak ada kan interaksi. Jadi interaksi yang kita dapatkan itu, interaksi optiknya itu dia menangkap gelombang elektromagnetik kan. Itu sih, di situ. Makanya nggak mungkin ada dark radiation ya Pak, karena Ya, kayak misalkan radiasi pasti udah namanya radiasi pasti kita tangkap dong iya. informasinya. Karena kan dark itu kan Iya. nggak tahu Iya. apa. Ya. Jadi suatu yang gelap berarti kan istilahnya bukan sesuatunya itu dia gelap kan gitu, tapi dia tidak memberikan informasi kan. Memberikan informasi. Seperti halnya kita mengetahui dark matter, itu kan bukan kita tangkap, misalnya seperti kita tahu bulan, itu kan bisa tangkap pakai foto pakai teleskop, itu foto bulannya kan, atau foto mataharinya kan. Yang matahari bisa kita lihat langsung kan menggunakan teleskop kan. Kalau yang digunakan oleh Vera Rubin itu kan bukan dark matternya, tapi apa? Interaksi dengan di sekitarnya kan. Yang interaksi di sekitarnya itu kan yang bisa ditangkap itu kan benda yang memiliki gelombang elektromagnetik kan. Ternyata kecepatannya itu berbeda kan. Ya kan? Harusnya kan di luar yang center itu kan, harusnya kan kecepatannya kan makin nurun kan. Ternyata enggak kan. Berarti diduga pertanyaannya kan. Berarti kalau misalnya ada materi di situ kan kecepatannya akan naik kan. Yang ada itu kan gini kan. Kalau misalnya assumption-nya kan, kalau misalnya tidak ada, mungkin belajar sama Buya mungkin ya. Iya. Kalau misalnya kita melihat kecepatannya kan dengan radius kan, harusnya apa? Lama-kelamaan dia turun kan, ini kan, kira-kira gitu lah. Tapi kalau yang terjadi keadaannya itu adalah apa? Tetap. Ya tetap kan, kalau bisa dibilang seperti apa? Ya, misalkan, ya seperti lah kira-kira gini kan. Ya gini lah kira-kira ya. Jadi kalau misalnya berikutnya ternyata dia pasang gini kan, berarti diduga di sini ada apa? Ada dark energy kan? Iya, Ada dark matter kan? Dark matter. Ya. Berarti kan ada menarik dia supaya dia cepat. Seperti halnya misalnya orbit bumi kan? Nah, kan orbit bumi kan tidak bulat kan terhadap matahari kan? Ya berbentuk elips kan? Berarti dia kalau misalnya kita lihat seperti ini kan misalnya di sini kan mataharinya kan kira-kira di sini lah ya, sini kan ya, kan misalkan gini. Jadi kalau misalnya dia pas di dekat sini kan periodenya makin pendek ya, makin cepat lah ya kan. Jadi waktu yang dia sapu di sini sama yang waktu yang disapu di sini dia ya lebih cepat kan. Jadi kalau menggunakan hukum Kepler, jadi luasan yang di sini yang disapu dengan luasan yang di sini kan sama kan? Ya. Tapi dengan catatan waktu yang di sini karena dia jauh dari graviti, waktunya di sini makin singkat kan? Makin lama kan dia sini untuk menyapu. Kalau di sini kan dia cepat kan? Iya, misalnya besar sudutnya nggak terlalu besar. Lebih besar kan. Kalau misalkan ini kan ditambah aja ini kan lebih kecil kan? Seperti ini kan yang kamu pelajari Kepler kan? Iya. Nah ini kan dia luasan di sini sama luasan di sini sama kan? Ya, itu kan dari situ kita turunkan periodenya kan? Nah seperti itu kira-kira. Kalau yang dark energy udah tahu ya, kalau kenapa dia negatif ya. Dari sini.
Lihat di sini. Jadi kan ya. Persamaannya kan ini kan, persamaan percepatan. Percepatannya kan itu adalah A dot per A minus 4pi kemudian D per 3 rho tambah 3 P kan, ditambah lambda per 3. Jadi tambahan lambda ini, jadi kalau persamaan aslinya kan ini kan, jadi penambahan lambda ini itu sama saja dengan kita menambahkan apa namanya dark energy. Jadi kan persamaan awalnya kan sebenarnya seperti ini kan, 16 kuadrat apa pi sama dengan apa, sama dengan 4pi g rho. Nah, lihat di sini. Kalau misalnya seperti ini berarti apa? Interaksinya. Maksudnya tidak apa? Yang seperti ini yang terjadi interaksinya. Ya maksudnya hanya source-nya hanya materi kan? Iya. Di gravitasi saja kan di sini. Jadi lama-lama kelamaan seperti apa dia? Kolaps. Ya kan? Sehingga perlu ada yang menahan kan? Ya, menahan kan, mengurangi ini kan? Ya, mengurangi ini berarti harus dikurang dengan lambda kan? Supaya dia apa jadi apa? Supaya Statik. Ya, supaya statik. Atau bisa juga diasumsikan ini sebagai untuk mempercepat juga boleh kan? Tambah penambahan konstanta di sini. Jadi kalau misalnya seperti ini kan, kalau misalnya dia 0, jadi kalau materinya tidak apa, ya kan kita sudah belajar kan. Kalau misalnya ini 0, berarti kan sourceless kan? ya. Ya ini solusinya adalah bisa konstanta ditambah persamaan ini lah ya, solusi persamaan kosong maksudnya ya. Jadi kalau misalnya ini kan kita turunkan, kalau misalnya dia terhadap x saja ini. Jadi kalau misalnya terhadap x kan berarti kan ini kan turunan. Kalau misalnya ini terhadap r-nya saja kan ini berarti d kuadrat pi per dr kuadrat kan. Berarti ini kan sama dengan 0 kan. Kalau dia 0 kan tidak ada sumber kan. Berarti d dr d pi dr sama dengan 0 kan. Berarti apa? Do pi do r-nya itu harus konstan kan. Saya misalkan yang konstantan yang A kan, ya kan, ya konstan, supaya 0 kan, ada nggak yang lain nggak supaya 0? Kalau misalnya saya kasih bukan konstan, tidak 0 kan, nah, sehingga apa? Sehingga saya bisa dapatkan di sini apa? D dr dikali A itu sama dengan ini adalah ini, kemudian dpdr. Ya, dpdr-nya adalah konstan, berarti apa? P-nya adalah A R tambah B kan? Solusinya. Jadi solusinya ini adalah persamaan linear. Kalau seperti ini kan solusinya. Ya, kalau ini tanpa sumber ya, tanpa sumber ini. Tapi kalau ini dia apa namanya? Ada sebuah konstanta, berarti ya itulah kira-kira untuk mencari contohnya kalau ini atau sourceless ya tanpa sumber. Nah, balik lagi ke sini.
balik lagi ke sini supaya dia ini ditahan, dia harus ditambahkan, harus ditambahkan konstanta di sini. Jadi tadi minus. Ya. Jadi ini yang menahan ini supaya dia statik. Nah, statik. Jadi kalau ini berarti lambdanya di sini harus sama dengan apa? 4pi g rho ya. Jadi untuk yang menahan berarti lambdanya adalah 4pi g. Jadi itu pertamaan yang disampaikan oleh Einstein di awal-awal untuk menahan dari apa? Karena kan asumsinya itu kan alam semesta dianggap statik di awal-awal dulu. Beberapa ilmuwan seperti Fred Hoyle ya kalau salah itu yang nyatakan alam semesta itu. Ya jadi inspirasinya dari itu awal-awal bahwa alam semesta itu dia statik. Nah sebenarnya itu dia potensial itu dia apa? Potensial gravitasi. Oh berarti itu sebenarnya Apa? dimensinya atau apa? Dimensi potensial. Bukan yang begini. Enggak potensial. Terus saya lihat itu kalau dia nambah kan berarti dia turunin ya. Kenapa? Itu maksudnya nambah di situ dia diturunkan apa gimana? Iya diturunkan. Iya kan maksudnya diturunkan 2 kali gitu. Turunkan Dia dua kali. jadi apa? Oh gitu. Iya saya Iya. makna fisiknya aja sih. Oh iya, gini, nabla itu kan berarti kan gradien kan? Iya gradien. Gradien apa namanya? Sorry, divergensi. Jadi seperti halnya balik lagi ke ini kan. Jadi kan gradien di sini kan apa? Kalau persamaan Laplace-nya apa? Persamaan nabla sendiri kan ini kan dua x, ya kan? X, ya kan? Kemudian y kan? Dua y plus z dua z. Jadi kalau dia nambah kuadrat berarti ya kuadrat ini ya. Iya dengan 2 kali gitu kan. Maksud saya kan kalau misalnya sesuatu diturunkan dalam sesuatu kan akan jadi sesuatu. Oh gitu ya. Iya, secara fisiknya Demi apa? Nah, jadi gini, ya saya mulai dari yang ini kan, yang sederhana yang bisa. F sama dengan minus gradien dari potensial kan, boleh saya kan tuliskan seperti kan? F di sini Gaya kan? Nah, berarti kalau ada perubahan posisi, maka apa namanya timbul gaya. Gradiennya, ada gradiennya kan? Iya. Jika misalkan potensial misalnya di atas gitu kan, potensial berbeda, kemudian kan ada gaya gravitasi kan. Nah jadi potensial ini sebenarnya sama aja dengan percepatan gravitasinya. Dia kayak emang sifatnya melekat aja kepada suatu. Itu salah satu contohnya misalnya. Kan juga bisa gradien perubahan dari, jadi field maksudnya field. Di sini asumsinya kita bisa asumsikan sebagai field. Iya. Medan. Karena kan dia suatu densitas kan Pak. Iya. Jadi kalau misalnya elektromagnetik, kan sama aja kan. Jadi perubahan potensial elektromagnetiknya didapatkan medan kan? Iya. Ya, atau gaya juga bisa kan? Gaya Coulomb kan? Atau gaya elektromagnetik kan? Sama aja. Jadi kalau ada perubahannya itu berkaitan dengan gaya. Atau di sini kan berarti kalau dia terjadi perubahan berarti dia mengalami akselerasi kan? Iya. Kalau misalnya gaya tadi kan, dia kan misalkan itu terjadi perubahan. Tapi kalau misalnya tidak ada perubahan gradien di situ dia tetap kan? Tidak ada gradien berarti tidak ada interaksi gravitasi terhadap itu kan? Tidak ada gradiennya.
berarti kan nol kan, berarti tidak ada interaksinya kan, dia nol kan, tidak ada gradien kan, nol kan. Jadi misalkan potensialnya di situ gradiennya nol, maksudnya gradien di sini tidak ada perubahan, ya kan, tidak ada perubahan terhadap posisi tentunya, maka dia nol kan, maka gayanya nol atau percepatannya nol kan, tidak ada gradien di situ. Tapi dengan ada gradien itu, maka timbul percepatan kan, jadi kaitannya dengan gaya. Nah, itu. Sehingga supaya statik ya kan, persamaannya tadi kan, persamaan A per A nya tadi kan ada nggak di situ ya? Ya, ini kan A per A ya. Jadi persamaan ini ya kan, persamaan kedua sebenarnya, persamaan akselerasi itu kan minus 4 apa? Minus 4 pi g per 3, c nya kita anggap 1 aja, rho tambah 3 P kan, 3P. Nah kemudian kalau misalnya dalam ya, kalau misalnya ada tambahan suku, kan tadi kan suku apa namanya, konstanta kosmologinya kan, atau ini kan ditambah lambda per 3, ya, ditambah aja lambda per 3 untuk penahan itu sama aja. Supaya apa? Supaya dia statik kan? Ya statik. Ya. Jadi di sini kita perkenalkan berarti di sini P-nya di sini apa? P-nya di sini adalah minus c apa, minus 1 habis lambda di g kan, ya, oke, minus lambda, atau di sini b nya adalah minus rho, ya minus rho. Jadi di sini W-nya di sini berapa kalau ini? Untuk kasusnya? Minus 1. Iya, minus 1. Tapi W-nya bisa bebas kan, seperti yang kita ngomongin kemarin kan? Tidak harus minus 1, tapi itu model LCM modelnya. Sehingga tadi menggunakan persamaan tadi, rho-nya jadi apa? Rho 0 per tadi Rho 0
minus 3W ya. Rho 0 Rho 0 A pangkat minus 3 1 tambah W ya kan? Ya kan? Berarti ini nanti rho sama dengan rho lambda kan? Jadi dia apa namanya, ini jadi 3 minus 3 kan? Minus 3 rho ya? Ya, minus 3 rho. Jadi 2 10 rho dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke ini apa? Ke inflasi ya. Kemarin masalah horizon kemarin ya, terakhir ya. Iya. Ini udah kemarin ya, masalah ini kan. Dan ternyata kita bisa lihat masalah flatness. Jadi alam semesta kita itu dia flat hari ini, bahkan lebih flat di masa yang lampau. Itu masalah flatness kan. Kemudian masalah horizon, apa? Kemarin masalah horizon masih ingat? Apa sebenarnya jadi masalah di horizon? Masalah horizon itu yang 2 titik gak pernah. Ya, jadi 2 titik yang ini kan. Jadi 2 titik apa namanya tidak pernah ketemu, tapi dia mendapatkan suhu yang sama, hampir apa namanya sedikit sekali fluktuasinya kan. Ya. Jadi rata-rata kalau misalkan di sini kan supaya dia apa namanya horizon itu dia sudut ini ya kan, angular kan. Jadi jarak horizon angular yang ini kan, yang ini kan, kalau saya zoom ini kan, antara satu titik dengan titik ini sudutnya adalah 1,1 derajat atau lebih kecil kan? Iya. Datanya kan, supaya dia mengalami apa? Interaksi kan? Ini supaya mengalami interaksi di sini kan, interaksi termodinamika kan? Dia supaya mencapai titik kesetimbangan thermal kan? Jadi dia terjadi pertukaran apa namanya suhu kan di situ, interaksi, sehingga di luar ini tidak mungkin terjadi interaksi di luar ini. Kenapa? Karena secara horizon dia di luar kan, di luar batas horizon kan, sehingga apa? Sehingga harus ada mekanisme atau proses tertentu sehingga mereka itu memiliki suhu yang sama. Tapi kan rata-rata kan lebih dari ini kan, permukaan hamburannya itu kan lebih dari 1,1 derajat di permukaannya tadi, jauh. Tapi kok suhunya sama? Dari suhunya itu sekitar berapa kemarin? 10. Ya sekitar 2,7255 Kelvin. Ya udah kecil sekali ya. Sangat dingin. Iya, sangat kecil. 2,7 kan, bukan 2000. Bukan 2,7 sekian. Kecil, mendekati apa suhu absolut mutlak. Kan 0, Kelvin kan. Mendekati. Suhu rata-ratanya sekitar 1/3 dari 10⁵ ya. Jadi pertanyaan itu sebenarnya mengapa jarak apa namanya di luar horizon itu dia hampir homogen kan? Nah, itu yang pertanyaan yang berikutnya. Monopol kemarin juga udah kan? Masalah monopol kan? Jadi masalah monopol itu sebenarnya tidak hanya masalah kosmologi saja, tapi juga masalah fisika partikel kan? Nah, jadi masalah fisika partikel. Ya. Jadi ya, masalah monopol Mamilia Sanasa bukan masalah murni kosmologi, tapi juga berkaitan dengan fisika partikel. Jadi di fisika partikel
itu yang sudah berhasil disatukan itu adalah kelistrikan dan weak theory ya. Jadi yang nuclear force belum ya, grand unified theory belum, apalagi gravity sama kuantum itu belum. Nah kalau kita lihat di sini, lihat nih ya, weak sama electromagnetic itu, ya kan, skalanya bisa lihat di sini. Kalau energinya kita anggap ini 1 tera electron volt kan, kemudian suhunya itu 10 pangkat 16, waktunya 10 pangkat minus 12, di waktu 10 pangkat minus 12 penyatuannya. Weak ya. Kemudian kalau kita mau grand unified theory berarti apa? Kita gabungkan weak, electromagnetic, strong sama gravity kan? Berarti apa? Suhunya di situ berapa? 10 pangkat? 10 pangkat 28 kan? Iya. Energinya 10 pangkat 12. Berapa tera nih? Tera Tera itu 10 pangkat 12 ya Pak? 12. Berarti 10 pangkat 12 tera. 10 pangkat 12 tera. Berarti 10 pangkat 24. Iya, 10 pangkat 12 tera. Ini belum sampai. Jadi di CERN itu belum sampai. Itu kan besar sekali energinya itu. Kalau tera udah di CERN itu bisa. Tera electron volt. Ya, makanya kan weak Weak sama juga. electroweak kan sudah terbukti kan? Terbukti. Electron volt tuh berapa sih Pak? Electron volt berarti kan ya 1 volt yang untuk membutuhkan apa namanya untuk ya berapa joule ya? Iya joule. Itu lebih Berarti kecil dari joule kan? kalau nggak salah 10 pangkat 19 joule kalau salah. Kalau kita convert ya electron volt ya. Semua 19 joule berarti joule. Sebenarnya berarti nggak terlalu Enggak, besar itu energi itu karena kan untuk ya, beda potensialnya kan? Iya, satu. Untuk satu elektron itu beda potensialnya 1 kan? Iya, satu Iya, elektron sih. iya, Kalau iya, banyak iya, elektron kan iya. jadinya. Jadi kalau misalnya tera kan berarti bayangan aja berapa tuh? Iya. Berapa volt kan? Karena skala Iya. elektron tadi. Ya, elektron. Kalau misalnya baterai aja kan 1 volt, ya 1,5 kan volt. Jadi berapa jumlah baterai itu? Kalau 1 tera. Itulah bayangannya. Kalau misalnya kan kayak di kita itu kan megawatt ini kan, pembangkit kita kan, baru mega itu, megawatt, mega. Ya kalau ini tera, harus mega kan giga kan, giga tera. Mega itu aja udah bisa satu ini ya, satu lokasi ini pun lebih ya. Nah, solusinya adalah apa? Inflasi. Berarti apa? Yang dahulu dia itu memang kecil terus tiba-tiba mengalami inflasi. Nah, itu salah satu solusinya ini dikemukakan oleh Alan Guth. Alan Guth ini salah satunya. Itu adalah mekanisme yang kita namakan dengan inflasi. Sebenarnya inflasi itu dia menyatakan ekspansi atau emang inflasi dipercepat Pak? Iya, ekspansi aja, ekspansi. Ekspansi aja. Iya, ekspansi. Dan cepat kan ekspansinya. Cepat ekspansi. Ya ekspansi ya meluas dengan cepat kan, tiba-tiba kan serta Iya. merta. Itu mekanisme yang jadi sebenarnya kan untuk menjelaskan. Jadi kan ini sebagai teori kan. Gimana buktikannya? Berarti kan kita harus dapatkan informasi di masa itu kan. Di luar itu kan kita nggak tahu kan. Ya. Banyak orang sudah apa namanya duga-duga dan mengumpulkan banyak data itu supaya men-tracing fisika yang berlaku kan. Fisika yang berlaku. Berarti harus ada mekanisme yang menjelaskan. Jadi di kosmologi seperti itu. Di kosmologi itu di zaman dahulu yang dilakukan adalah karena keterbatasan pengamatan, teorinya dulu, baru buktinya belakangan kan. Nah kalau sekarang sudah ada hasilnya, tapi teori seperti apa yang bisa menjelaskannya? Kalau dulu kan keterbatasan pengamatan segala macam, orang masih mendahulukan teori dulu baru pengamatan di kemudian hari kan.
Seperti halnya Einstein. Einstein kan solusinya terkait dengan lubang hitam ya, muncul dari persamaan medan Einstein, tapi Einstein sendiri tidak percaya itu kan, ya kan? Iya maksudnya, iya kan? Iya kan? Suatu objek yang gravitinya kan sangat kuat kan, tidak ada kan di alam waktu itu. Nah, dibuktikan oleh Sir Eddington. Iya, yang membelokkan cahaya. Lewat pengambilan data waktu gerhana kan. Waktu gerhana. Nah, kalau mungkin Eddington mungkin tidak melakukan misinya, mungkin Einstein ya, orang juga menduga tidak akan terkenal sekarang. Ya, jadi salah satu kontribusinya Eddington juga itu. Ya habis itu kan dia mulai pamor, dia kan, powernya naik maksudnya, mulai kan dibicarakan orang terkait dengan teori. Nah, kita masuk lagi ke sini. Jadi kalau yang standar di sini kita menggunakan buku berparameter ini kan A dot per A itu kan sama dengan apa? Minus 4pi kemudian G per 3. Sini kita ini aja, rohnya kita ganti. Berarti kita bisa dapatkan di sini A dot ini dia positif. A dot ini positif ketika apa? P-nya harus, berarti ini harus positif kan? Berarti kan ini positif, harus positif, berarti apa sih? Berarti minus rho tambah 3B, atau saya bisa tuliskan rho tambah 3B harus lebih besar daripada, harus lebih kecil dibanding 0 kan? Supaya ini negatif jadi positif kan? Atau apa? Atau ya, P-nya harus lebih kecil daripada 1/3 rho kan? Negatif. Lebih besar dong. Lebih besar ya? Oh iya. Iya, Atau P-nya adalah atau ini kan boleh kan? iya. Nah, ya kan? Sama aja. Jadi P-nya harus lebih kecil daripada minus 1/3 supaya dia cepat, mempercepat ya, mengalami ekspansi. Sehingga apa di sini? Kalau seperti itu, berarti kalau ini kan hubungan tadi kan, hubungan antara P dengan rho tadi apa? Ini kan berarti kan ini P, ini kan minus 1/3, ini kan berarti saya anggap ini W kan? Berarti kan, berarti W-nya ini harus, atau sorry, bukan ini 1/3 rho. Berarti kan ini PW W rho kan? Berarti rho-nya, W-nya harus lebih kecil dari minus 1/3. Iya kan? Kalau yang LCDM itu W-nya min 1 kan? Lambda CDM. Sehingga apa? Sehingga kita bisa tuliskan A dot per A kalau misalnya didominasi, kalau W-nya min setengah, kalau W-nya min 1, ini kan menjadi A dot per A minus 4pi G per 3, kemudian ini menjadi rho, kemudian kurang 3 rho kan? Ya, kalau misalnya W-nya min 1 kan? Enggak ya? Iya. Iya kan? W-nya. W-nya kan?
P sama dengan W rho. Iya, minus 3. Berarti ini adalah minus, kemudian 4pi G per 3 kali minus 2 rho kan? Atau ini adalah apa? 8 pi G per 3 rho kan? Ya. Dan ini sendiri saya bisa anggap ini sebagai lambda. Ini adalah lambda per 3. Nah, kemudian ini saya bisa tuliskan seperti itu. Kemudian apa? Persamaan Friedman. Nah, persamaan Friedman-nya karena didominasi oleh dark energy, jadi persamaannya jadi apa? A dot per A kuadrat sama dengan lambda per 3 kan? Sama kan? Ya, sama. Ya, sama. Oke. Nah, sehingga persamaannya ini, kalau misalnya yang lain itu kan 0 kan jadinya, kita anggap yang densitasnya 0, yang materinya, radiasi juga 0, sehingga yang dominan adalah apa? Dark energy kan? Kosata kosmologi, kalau misalnya yang dominan adalah dark energy kan? Jadi ini kan? Nah. Sehingga apa di sini solusinya? Kalau ini, sehingga apa? A dot per A itu sama dengan apa? Atau saya bisa tuliskan A dot per A atau H juga saya bisa tuliskan. Ya, atau ini adalah saya bisa tuliskan atau H ya, H-nya ini yang saya bisa tuliskan H ini adalah lambda per 3 pangkat setengah. Saya bisa tuliskan ya, H-nya adalah lambda per 3 pangkat setengah. Nah, sehingga ini kan bisa jadi apa ini persamaannya? A dot per A itu sama dengan, berarti kan ini apa? Ya, nantilah kita ini kan, berarti kan lambda per 3 kan? Ya. Akar kan? Ya kan? Sehingga apa nih? dA dt seper A itu sama dengan akar dari lambda per 3 kan? Berarti apa nih? dA per A itu sama dengan lambda per 3 akar dikali dengan T kan? dt kan? Integral kan ya? Jadi apa nih? Jadi ln A itu mendekati atau sebanding dengan akar dari lambda per 3 T kan? Atau A sama dengan apa? Sebanding dengan E pangkat lambda per 3 pangkat setengah kali T kan? Dan ini sendiri apa tadi? Nah, ya. Jadi A nya adalah E pangkat A
Jadi apa? Faktor skalanya itu tumbuh secara eksponensial. Jadi apa maksudnya? Faktor skalanya tumbuh secara eksponensial. Faktor skalanya tumbuh secara Cepat sekali kan? Ya. Iya. Waktunya cepat. Jadi langsung faktor skalanya besar. Kalau yang di apa? Dominasi materi, faktor skalanya apa? Sebanding dengan apa? Dominasi materi kemarin. Materi. Materi. Yang pangkat. T pangkat 2/3 kan? Ya. Ya. Tidak secepat itu kan? Kalau eksponensial kan cepat sekali kan? Kalau misalnya kita bandingkan kan? Kita bandingkan. Kalau dia T pangkat, kalau misalnya di 0, berapa nilainya? 0 kan? Jadi ini kan A, ini adalah kalau dia di 0, Jadi kalau kita masukkan ini 0 pangkat 2/3, 0. Kemudian apa? Kalau T-nya 9, T-nya 1. Buat yang satu ya 1. Ya, 1 kan? 2, 3, 4. Kalau ini dia T-nya 9. Kalau T-nya 9 Berarti kan 3 pangkat atau 4 lah. Atau misalnya ini terlalu jauh nih. T-nya 4. Salahnya 4. Kalau 4 berarti apa? 4 berarti 2 kan? 2, 3. Akar 2/3 dari 4. Sulit. Atau kali cari yang 27 lah ya. 27. Kalau 27 berarti kan 3 pangkat 3 kan? Iya. Berarti 3 pangkat 3 coret jadi 9 kan? Iya. Ya, taruhlah 9. Taruhlah di sini akhirnya dia gini lah. Gini kan? Ya. Tapi kalau misalnya eksponensial ini pertama dia udah di 1 kan? Kalau ini 0 berarti 1 kan? Berarti dia di sini kan? Kemudian apa? Kalau dia di 1, dia berapa? Bukan 1 kan? Kalau dia T-nya 1. T-nya kan Pak? Iya. H-nya tergantung nilai H Pak? Iya, tergantung H. Ya, kita anggap tadi naik. Kalau misalnya lambdanya naik, ya sangat tergantung H-nya, ya benar. Tergantung lambda ini. Jadi kita di sini ini untuk melihat bagaimana periode terkait dengan pertumbuhan eksponensial. Kita bisa pecahkan masalah flatness, horizon, dan monopole. Sekarang kita lihat, misalnya alam semesta memiliki periode ekspansi eksponensial di suatu wilayah, di suatu waktu di tengah-tengah fase awal yang didominasi oleh radiasi. Jadi yang di tengah-tengah fase awal didominasi oleh radiasi. Untuk sederhananya, misalkan pertumbuhan eksponensial dihidupkan secara cepat ya, instan pada waktu T dan berlangsung hingga beberapa waktu R. Pertumbuhan eksponensial dimatikan secara instan dan alam semesta kembali ke keadaan ekspansi yang didominasi oleh radiasi seperti sebelumnya. Jadi pertama dia radiasi, kemudian kan dia mengalami ekspansi eksponensial, kemudian dia balik lagi ke radiasi. Nah, itu sebenarnya gambaran ini. Jadi yang pertama Pak. Jadi untuk pertamanya misalkan dia secara di kondisi awal dia pertama awalnya apa? Radiasi kan? Nah, kalau radiasi apa? A-nya pangkat setengah, iya kan? Setengah sih. Kemudian kalau dia bukan A-nya pangkat setengah, T-nya pangkat setengah kan? Iya. Ya. Kalau dia
ekspansi di sini cepat, berarti E-nya tadi HIT kan? Kalau dia habis itu dia balik lagi kan? Balik lagi kemana? Radiasi lagi. Radiasi lagi. Paham maksudnya itu? Berarti dia sempat ada perubahan fase gitu. Ya, jadi pertama dia radiasi, terus dia tiba-tiba ekspansi, eksponensial, balik lagi radiasi. Itu prediksinya gimana? Nah, itu untuk menjelaskan kenapa di daerah yang jauh di luar horizon itu. Oh, dia sempat ada inflasi, Ya, tapi enggak ya, sekarang. ya. Sekarang enggak lagi gitu. Ya. Jadi itu menjelaskan mekanisme itu. Jadi sebenarnya seperti fine tuning sebenarnya. Ngerti nggak fine tuning? Seperti dimasuk-masukkan ya sebenarnya. Ya. Untuk menjelaskan itu. Tapi ini masih problem ya. Sampai sekarang ya. Atau kenapa bisa Masih, gitu? orang masih bertanya itu. Kalau emang gitu kenapa bisa kayak gitu? Nah, itu. Gitu ya? Nah, itu. Penyebabnya apa? Nah itu, kalau seperti itu kan, kita harus kan dapat data kan. Maksudnya kalau di kosmologi kan tidak hanya sebagai assumption kan, sebagai asumsi saja kan, tapi apa? Asumsinya harus berdasar kan. Ya. Nah, seperti halnya kita sekarang bicara terkait dengan dark matter, dark energy kan, itu kan sebenarnya untuk menjelaskan hal-hal yang kita nggak bisa jelaskan kan. Kayak tambahkan itu kan. Nah, tapi apakah itu yang paling benar? Untuk sampai sekarang ini, itulah yang bisa menjelaskan data kan. Nah, tapi kalau ada orang yang bisa menjelaskan lebih bagus, karena kan tidak logik juga sebenarnya. Beberapa orang masih berdebat kan, karena apa? 5% doang yang kita tahu di alam semesta, banyak kan? Selebihnya kita nggak tahu. Itu perdebatan kalau itu masalah perdebatan di dunia kosmologi sampai sekarang, berdebat orang terkait dengan itu. Tapi kan kembali lagi, ada nggak data yang menjelaskan? Nah, situ lagi. Jadi kalau di kosmologi itu, kalau sudah mendapatkan data, orang udah nggak berdebat lagi. Tapi kalau misalnya sebelum ada data itu, orang bisa berdebat untuk menjelaskan hasil pengamatan itu. Nah, itu bedanya sekarang sebenarnya era ilmu pengetahuan sekarang bedanya di situ. Jadi orang tidak hanya berteori-teori saja. Jadi sudah ada data, jadi datanya mana gitu. Sesuai nggak berarti kita nggak terima. Kalau zaman-zaman dulu kan orang masih bebas. Jadi kayak misalkan Maxwell, teorinya dulu kan dia bangun, baru timbul belakangnya eksperimen yang dilakukan orang. Seperti yang elektrowik kan. Elektrowik itu kan teorinya dulu kan. Kemudian baru muncul orang mencoba terkait dengan berarti kan di situ teknologi kan yang bermain kan. Teknologinya harus lebih bagus lagi untuk menjelaskan hal itu. Nah, jadi sekarang kita bisa jelaskan itu sebenarnya awalnya kan, ini assumption dulu kan. Jadi kalau misalnya awalnya saya anggap saja AT-nya itu adalah A awal ya, kemudian D per TI, kemudian pangkat setengah ketika D-nya kurang dari TI, inflasi ya I-nya ya. Kemudian apa? Nah, sekarang berikutnya apa? Berikutnya adalah I yang inflasi ini sebagai initial condition, kemudian E, kemudian dia mengalami inflasi HI beserta ini T kurang TI, kemudian apa? Di waktu antara inflasi sampai akhirnya kan. Kemudian terakhir apa? Ini sebagai initial condition untuk yang berikutnya jadi apa? AI T pangkat HI T minus TI, kemudian apa lagi? T per TF, kemudian pangkat setengah, kemudian apa? T di luar T final ya kan? Ini. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi faktor skalanya di masing-masing apa? Daerah berbeda kan? Nah di sini faktor skala. Faktor skala di luar ini kan kita anggap sebagai era radiasi ini, kemudian di antara ini kita anggap sebagai tadi eksponensial, kemudian yang terakhir itu di era apa? Radiasi lagi kan? Radiasi lagi.
Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau saya bandingkan faktor skala, jadi yang di situ faktor skala, saya bandingkan antara apa? Final sama yang Ya, yang final sama yang awal. Maka kan di sini kan faktor skalanya kan ini kan, ini kan? Yang ini kan, yang ini sama yang ini ya, yang ini. Maka saya bisa tuliskan apa? Perbandingan antara TF sama TI kan? Itu sama dengan apa? KI kemudian F pangkat HI T minus TI dibagi kan? HI F pangkat HI TF. Ini sorry TF ini. TF minus TI kemudian ini apa? T kurang T. seharusnya yang sama kayak ini. Iya, seharusnya T ya. Salah itu nih. Saya ambil dari lain di sini. Sama. Oh, sorry. Ini sepertinya dibandingkan bukan dengan ini, dengan setelah inflasi. Ya, di awal tadi salah. Saya yang salah ini. Menjelaskan. Ya, yang ini. Yang apa? Yang awal ini. AI kan? Jadi kan kita inflasi dimulai kan itu kan? Yang di bawah itu kan? Dari sini. Awalnya kan? Kemudian di persis di sebelum ini kan? Awal, kemudian sekarang berakhir kan? Oke. Nah, sehingga ini apa jadinya? Tinggal Ya, pangkat AI TF kurang TI ini sama dengan apa? F pangkat sekarang baru kita lihat ya terkait dengan kalau di sini kan berarti berkaitan dengan ini kan. Yang tadi kan N itu kan bisa juga kita apa kan evolving inflasi, jadi lipatannya berkaitan dengan N itu kan berapa lipat dia kan.
inflasinya kan, karena itu faktor yang percepatnya kan. Tadi kan ada faktor, jadi yang persamaannya tadi kan ini kan jadi kayak faktor mempercepatnya kan, kayak faktor skalanya kan ini A kan, kalau ini kayak faktor yang mempercepatnya, itu makanya dinamakan dengan folding, mempercepat, melipat gandakan faktor skalanya kan. Nah, kemudian apa? Nah, jadi sekarang kita lihat nih, kalau misalnya durasi inflasinya lama dibandingkan dengan waktu Hubble selama inflasi, maka di sini kalau misalnya ini lama berarti n-nya besar kan. Nah, kemudian pertumbuhan faktor skalanya selama inflasi sangat besar. Ya, logik kan? Kalau misalnya dia n-nya besar, apa TFTI-nya besar, berarti kan durasinya lama. Berarti apa? Faktor skalanya bertumbuh secara cepat. Itu yang pertama kan. Nah, kemudian kita ambil contoh model misalnya ini inflasi ini. Kita misalkan awalnya itu dimulai sekitar Grand Unified Theory yang tadi waktu di mana elektroweak dengan nuklir strong interaction. Jadi nuklir lemah, nuklir kuat, dan elektromagnetik bergabung. Nah, di waktu itu. Jadi di waktu sekitar 10 pangkat minus 36 detik. Kalau yang pelan berapa tadi? 45. Ya. Kalau yang tadi minus 43 ya, detik di waktu yang sangat singkat. Jadi sebenarnya pada saat itu kayak 4 gaya fundamental itu masih bergabung gitu Pak? Bergabung. Di awalnya itu diduga bergabung. Tapi energinya harus besar kan? Ya. Nah, kalau untuk mendapatkan itu berarti kan energinya harus dipakai besar kan? Ya. Iya, sampai sekarang belum ada teknologi. Iya, kalau jadi Big Bang dulu ya. Iya, makanya atau sekarang orang berusaha untuk jelaskannya itu di quantum meter, di energi rendah. Tapi di CFT atau apa itu banyak teori-teorinya. Saya juga nggak mendalami. Ada juga orang mencoba jelaskan. Kalau energi tinggi, teknologi yang sekarang dulu. Ya itulah yang Tera itu. Bisa. Makanya sekarang tidak terlalu banyak terobosan baru di CERN ya. Karena kan mereka harus meningkatkan komponen energi kan. Tapi mereka ada juga membangun akselerator baru yang lebih besar. Tapi di dekat situ juga Future FCC namanya. Di lab saya juga dulu orang udah mulai bekerja tuh terkait dengan Future Accelerator FCC. Udah selesai. Ini udah selesai sih. Udah ya. Coba sini aja. Ini agak membayang kalau pas saya record itu agak ngebayang. Nah sekarang kita lanjutkan ya. Kalau misalnya apa namanya? Berarti yang tadi kan kita ambil waktunya waktu Grand Unified Theory, kemudian berarti waktunya itu adalah seper Hubble kan? Atau hanya itu adalah seperti kan? Sekitar 10 pangkat minus 36 Hubble-nya kan? Hubble-nya ini berarti 10 pangkat 36 dan berlangsung selama n lipatan berakhir pada TFN plus 1 kan? Grand Unified Theory. Jadi lihat di sini, kita perhatikan di sini bahwa konstanta kosmologi lambda I yang ada pada waktu inflasi dalam model ini sangat besar dibandingkan konstanta kosmologi yang ada pada saat ini. Berapa konstanta kosmologi yang sekarang? Ya sekitar segini. Jadi kalau yang di yang tadi 10 pangkat 36. Sehingga apa kalau kita bandingkan? Konstanta kosmologi selama inflasi memiliki densitas energi berarti apa? 10 pangkat, kalau yang tadi berapa densitasnya? 0,034 kan? Iya. Nah, densitasnya sekitar 10 pangkat 105 tera electron volt. Jadi ordenya itu 107. Ordenya itu lebih besar dibanding yang kita sekarang. Berarti dark energy semua Pak? Iya, maksudnya gitu loh.
Ya maksudnya pas inflasi itu Heeh. itu kan besar sekali dibanding yang sekarang. Kemudian kita bisa lihat bagaimana inflasi memecahkan masalah flatness. Jadi persamaan yang sebelumnya yang memberikan ini sebagai fungsi waktu, dan betul seperti ini kan yang sebelumnya, mungkin di awal itu untuk alam semesta yang tidak sepenuhnya flat ya, setelah ekspansi alam semesta dari dalam inflasi, konstanta dan arus ini mengarah ke sekitar segini. Jadi selama inflasi berarti ini A-nya sekian, ya, masukkan persamaannya ya, tentunya. Perbedaan antara P dari dia maksudnya terjemahannya dari maksudnya dia tarsis turun ya secara eksponensial. Nah, jika kita memberikan parameter ini, baru kita lakukan ini, kemudian sebelum selesai sebenarnya sangat melengkung dengan jadi kita dapatkan ini kan 1 kurang gamma omega F pangkat minus 2N 1 kurang gamma T. Misalkan sebelum inflasi alam semesta sebenarnya sangat melengkung dengan 1 kurang gamma ini apa namanya mendekati 1, setelah N inflasi menyimpang dari 1 akan menjadi F pangkat minus 2N. Jadi kita dapatkan jadi gini, jadi kan sekarang kita dapatkan ini kan nilainya kan. Jadi pada waktu sekarang inflasi dari 1 memiliki nilainya sekian, kemudian jumlah minimum ya inflasi yang diperlukan untuk mencocokkan dengan pengamatan itu berarti N-nya harus sekitar 60, berarti A sekarang itu 10 pangkat 26. Nah itu caranya untuk apa namanya memungkinkan apa namanya terkait dengan persoalan flatness terpecahkan juga kan flatness itu. Kalau masalah flatness itu berarti kan 1 kurang omeganya itu harus kecil kan? Ya, kecil kan? Nah sekarang itu berapa kemarin kita hitung? Mau berapa? Kayaknya order yang modal sekarang Pak. Iya, modal sekarang. LCD yang modal. Kayak 10 pangkat. Kayak 10 pangkat minus 6. Ya. Ya kan asumsinya itu kan dia kurvaturnya itu kan sangat kecil, mendekati dia hampir datar kan? Bahkan lebih datar lagi flat lagi di masa yang lampau kan? Ya, di era Ya. nukleosintesisnya Ya. 10 pangkat minus 16. Ya. Jadi kita bisa jelaskan lah, intinya kita bisa menjelaskan masalah flatness dengan inflasi kan? Iya kan? Masih kurang ini? Masih belum banyak. Oke, kita balik lagi ke sini. Lihat nih kan, persamaannya kan ini kan? Ya, persamaannya ini. Kemudian apa? Nah, jadi kita dapatkan sekarang itu dengan manipulasi yang tadi ya, 1 minus gamma itu adalah kurang atau sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 54 N plus 1. Kecil nggak itu nilainya? Ya itu sebenarnya intinya itu. Yang lain itu otak-atik persamaannya aja sebenarnya. Nah itu ke situ hasilnya. Intinya kita dapatkan A-nya apa? 1 minus omeganya kecil lah. Intinya itu mendekati 0. Jadi 1 minus omeganya itu mendekati
harus seperti itu kan. Kalau misalnya tidak mendekati 0, selesai kan masalah flatness. Ya. Jadi apa? Jadi minimum dia itu harus kita apa? Segini. Yang tadi kan sembarang tadi kan. Harus pangkat 60 atau apa? 10 pangkat 26 lipatannya, lonjakannya. Jadi maksudnya untuk menjelaskan masalah apa tadi? Flatness itu. Jadi itu. Maka itu yang pertama. Masalah flatness. Berikutnya apa? Masalah horizon. Masalah horizon. Berarti masalah horizon berarti kan kita ambil apa namanya? Kita ukur jaraknya kan? Iya. Ya, jarak. Karena kan berarti kan C kali T kan? Nah, C kali T. Ini intinya adalah C kali T kan? C kali T. Kemudian sebelum periode inflasi langsung selesai didominasi oleh radiasi, sehingga jarak horizon pada awal inflasi adalah apa? A dikali C. Nah, jadi faktor skalanya ini menjadi apa? Jadi yang tadi ya. T, ya itu, sehingga dapatkan ini kan? Jadi kita bisa tuliskan di sini. Jadi balik lagi sebenarnya ke asumsi tadi, asumsi yang kita jadi ini berdasarkan asumsi sih sebenarnya, karena kita belum mendapatkan data. Jadi makanya ada kan istilahnya beyond horizon kan, ada tuh orang bekerja di situ beyond horizon, atau beyond standard model juga ada kan, ya, orang bekerja. Jadi di luar itu. Jadi kan di horizon yang tadi, terus sama dengan apa? Sama dengan A T kali C kan, integral kan, 0 sampai T dt per A kali T kan. Nah, sebelum inflasi berarti kita bisa tuliskan era sebelum inflasi. Berarti era sebelum inflasi berarti di horizonnya jadi sama dengan apa? A T kali C integral 0 sampai dengan T dt dibagi dengan apa? A T per TI pangkat setengah. Ini adalah AI ya, AI kali C. Ini berarti kan kita integralkan ya T-nya kan? Berarti kan AI-nya habis kan? Coret kan? Coret nggak AI-nya? Coret kan? Iya, sama. Sama aja nih kan. Sehingga apa? C dikali dengan ini kan berarti 1 per setengah tambah 1 kan? Min setengah tambah 1 kan? Ya kan? Kemudian T pangkat min setengah tambah 1 kan? Ya kan? Ini kan per TI kan? Ini soal 0 sampai TI. Per TI kan ini? Oke. Ini berarti 0 sampai dengan T. Berarti apa ini? Per TI sorry, ini jadikan TI pangkat min setengah. Berarti kan apa ini? 2 kan? 2C kan? 1 per setengah tambah 1 kan 2C. Kemudian ini jadi apa? T pangkat setengah per atau dikali kan T pangkat setengah di atas kan, jadi apa? TI pangkat setengah kan?
dari 0 sampai dengan T. Nah, masukkan kan? Jadi apa? TI kali TI kan? Iya. Jadi apa ini? 2 C kali T. Nah, habisin dulu ya. Ini udah ya, berarti. Nah, sekarang kalau yang sekarang kita jarak horizon ini yang awal ya, yang awal TI. Sekarang oh iya. Nah, sekarang kita lanjutkan kalau misalnya pada akhir invasi berarti apa? Dengan cara yang sama yang tadi. Berarti di horizonnya ke final itu berarti A, I, kemudian E pangkat N kali C, kemudian integral. Jadi ada dua, integral 0 sampai dengan TI dt per A T per TI pangkat setengah ditambah hapus dulu ya. Kemudian ditambah apa? Ditambah integral TI sampai TF, kemudian dt per AI E pangkat A I T minus T. Nah, ini. Jadi sebenarnya masukin persamaannya tadi. Masukin persamaannya tadi. Nah, sehingga pada akhir inflasi horizon pada akhir inflasi itu sama dengan kamu kerjakan sendiri integral ini F pangkat N kali C 2 TI plus AI min 1. Nah, berikutnya kalau misalnya kita anggap jadi kalau misalnya kita anggap inflasi dimulai, jadi waktu inflasi itu adalah 10 pangkat minus 36 second detik, maka ukuran horizon di waktu awal itu sekitar 6 kali 10 pangkat minus 28, karena ini kan sama dengan 2 C T I kan, berarti kan 2 kali 10 pangkat 8, 3 kali 10 pangkat 8 kali 10 pangkat 36 kan, berarti 6 kali 10 pangkat minus 2 8. Kemudian waktu horizon di akhir berapa? Sekitar N, ini tinggal di kalikan ini ya, dikali dengan 3 C TI. Ini kan adalah TI kan? Ini 3 kan, ini jauhnya 3. Ini 3 ini 3. Karena kan TI itu kan 1/HI kan? Jadi sekitar apa? 15. Jadi apa? Jadi ukurannya di awal ini sebelum horizon inflasi 6 kali 10 pangkat minus 28. Jadi kalau di situ di bukunya horizon itu seukuran paus. Gak, maksudnya yang setelah ini, setelah mengalami inflasi kan 15 meter kan? Oh iya. Ukuran paus kan? Ukuran paus. Jadi dia selama periode singkat 10 pangkat minus 34 detik berlangsung inflasi model ini, ukuran horizon di ekspansi secara cepat itu menjadi apa? Ukuran 10 pangkat 15 itu seukuran paus ya. Oh, sebenarnya Pak Joko tadi saya mau lihat yang setelah inflasi itu ya ngambil N-nya 60. Ya.
TI-nya tadi. TI-nya berapa? 10 pangkat minus 8. ya, kemudian apa? Kita HI, perlu HI juga ya? Enggak. HI. Oh enggak. Enggak perlu. Kan N-nya tadi kan udah. N-nya kan kita ambil 65. Oh. Ya kan? Heeh. Ya kan? Untuk lebih konkretnya maksudnya 65 kali 3 kan? 3 kali 10 pangkat 8 kan? Itu dari mana sih Pak? Apa? Kan terakhir ketemunya yang Ini kan? Dari sini kan? ya itu kalau di 2 tambah 1 kan 3 kan? Ini. Nah, dari sini kan dapat apa? 2T kan? Oke. Dari sini dapatkan apa? HI pangkat minus 1 kan? Ya kan? Eksponensial integral eksponensial biasa. ya. Oke, dapat ini kan? Nah, setelah itu apa? Seper HI itu kan TI kan? Ya kan? Kebalikannya Oh iya. Hubble kan? Nah. Jadi apa? 3 kan? Jadi 3 kan? Jadi dapatkan 3 ini kan? Nah, jadi kalau kita masukkan 3 kali 10 pangkat 8 dikali apa? Kali E pangkat 65 dikali dengan berapa? TI-nya 10 pangkat minus 36. Coba dikali segitulah. Coba dikali sekitar segitulah kalau pakai kalkulator atau E itu kan 2,7 ya? Iya. Iya, coba. Dapat nggak sih? Tapi kalkulator nggak bakalan ini. Itu 36. Sorry, bisa lah ya. Ya, bisa. Karena kan hasilnya kan bukan 36. Sorry. Pangkat 65 ya N ya. Ya. Dapat nggak hasilnya? Iya Pak, 15,2 Ya, kan? 15 kan? Nah. Kita segitu. Nah itu dulu ya. Untuk yang sekarang mungkin kita nanti lanjutkan lagi ya di pekan depan. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanya nggak ya? Jadi sebenarnya inflasi itu menjelaskan problem yang 3 itu. Bisa nggak dijelaskan sama dia? Satu lagi apa problemnya satu lagi? Pertama apa tadi kan? Masalah Flanders kan? Kemudian horizon kan? Horizon udah bisa nih. Horizon. Satu lagi apa? Itu monopol. Monopol. Masalah monopol. Oke, mungkin itu untuk hari ini ya. Kita melanjutkan pekan depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh bagi